Nih, terus semua jawabnya. Terima kasih Pak Koprai. Ulasan yang sangat menarik. Mungkin mulai dari sekarang teman-teman para hadirin yang hadir dalam sastra sore hari ini yang ada di lokasi dan yang mengikuti secara live di online di live IG sudah mulai untuk persiapan respon yang pertanyaan tanggapannya nanti. Baik, untuk tidak bertanya lagi, saya akan berikan waktu kepada Bapak Sudirana untuk menjabarkan buah pemikirannya mengenai tema yang akan disampaikan. Silakan. Waktu 40 menit. Terima kasih Pak Mayodiana, moderator, coba dan maunya dan izin tuh Bapak Prokai selaku guru ya orang tiada juga yang sangat hormati hadirin yang ada di sini Pak Gitu jawab nanti ada Bu Ibu juga dan yang lainnya izinkan yang untuk bisa memberikan satu presentasi. Maaf ini belum menjadi paper, masih buah pikiran. Tadi sudah dengan sangat luas dijelaskan oleh Pak Prokai tentang sejarah perkembangan seni pertunjukan yang diikut dari sebelum ada kerajaan sampai sekarang. Mereka sangat menambah hal-hal yang tidak dia ketahui tentang Ubud dan juga dia merasa bangga sebagai orang Ubud bahwa di Ubud telah diwarisi sebuah pergerakan yang begitu luar biasa oleh Raja Ubud. Nah, apa yang dia mau sampaikan sekarang itu adalah ada tiga hal. Yang pertama mungkin yang akan memaparkan secara singkat tentang seni pertunjukan ya, karena ini temanya seni pertunjukan. Apa itu seni pertunjukan dari pengertiannya itu dalam konteks pemikiran para ilmuwan dan juga bagaimana seni pertunjukan itu dipikirkan dalam konteks ritual. Terus yang kedua, saya juga akan mencoba menjelaskan bagaimana mungkin akan menyinggung sedikit seperti apa yang dijelaskan oleh Prof. tadi, bagaimana dalam konteks sejarah Ubud itu bisa dikenal sampai mancanegara. Terus yang terakhir, kalau ada waktu nanti dia akan mengulas sedikit tentang interaksi lintas budaya akibat hasil dari pergerakan dari Raja Ubud terdahulu menyambung hubungan Ubud dengan dunia internasional. Nah, lintas budaya kita terkait karena bidang yang di komposisi dia seorang komposer, dia akan bahas bagaimana pengaruh lintas budaya itu terjadi dalam konteks penciptaan karya seperti itu. Nah, yang pertama mungkin seni pertunjukan itu ialah salah satu karya seni yang kompleks sebab pada dasarnya seni pertunjukan tidak cuma mengaitkan satu tipe komponen sejarah, tapi mengaitkan bermacam tipe karya seni. Misalnya dalam pertunjukan drama atau drama-drama yang lainnya, seni yang ditampilkan bukan cuma satu saja, melainkan ada gabungan berbagai macam seni yang ada di sana, seperti seni peran, seni rias, seni musik, seni tari, makeup, kostum yang digunakan oleh pemeran drama tersebut. Jadi seni pertunjukan sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Artinya maka disebut karya seni yang kompleks karena terdiri dari berbagai macam elemen. Nah, ini pemikiran menurut para ilmuwan. Jadi Saul Mulianto mengatakan bahwa seni pertunjukan adalah sebuah tontonan yang memiliki nilai seni di mana tontonan tersebut disajikan sebagai pertunjukan di depan penonton. Mulianto juga mengatakan bahwa kajian pertunjukan adalah sebuah disiplin baru yang mempertemukan ilmu-ilmu seni, musikologi, kajian tari, kajian teater di dalam satu titik dan juga antropologi di titik lain dalam satu kajian yang sangat interdisiplin.
Sudarsono juga mengatakan seni pertunjukan adalah sebuah rukun seni yang berfungsi sebagai sarana ritual, hiburan pribadi, dan presentasi estetis yang mengajarkan bagaimana kekayaan manusia berperilaku sosial. Edi Setiawati mengatakan bahwa seni pertunjukan adalah seni yang telah ditemukan pada zaman prasejarah akhir, terutama pada zaman perunggu, dan perkembangannya seni pertunjukan memiliki fungsi yakni religius, edukatif, penemuan rekreasi sosial, hiburan, dan keseharian. Nah, dalam konteks ritual, sebenarnya hampir setiap upacara keagamaan Bali memerlukan kehadiran seni pertunjukan, seperti yang dijelaskan oleh Pak Prof tadi terkait adanya pancedaran dan semuanya itu. Ada banyak jenis seni pertunjukan yang memenuhi kebutuhan ritual yang berbeda. Jadi misalnya seni pertunjukan ada seni pertunjukan untuk menyambut dan menyenangkan para dewa dan leluhur selama upacara. Jenis-jenisnya ini mungkin ada rajang, baris gede, dan pendet yang dalam konteks upacara. Ada juga seni pertunjukan yang dipakai untuk membersihkan lingkungan spiritual masyarakat dari roh-roh jahat. Yaitu kalau dulu itu ada sanghyang, barong, dan kelurahan. Ada juga seni pertunjukan yang dipakai sebagai kelengkapan dari ritual itu sendiri, seperti topeng pancegan, kabut. Ada juga seni pertunjukan untuk mengingat filsafat yang diberikan dalam teks-teks suci dan bentar. Nah, ini biasanya direpresentasikan dalam bentuk wayang kulit atau wayang wong. Dan yang terakhir adalah ada seni pertunjukan untuk membantu perjalanan roh leluhur, seperti longluan, seperti itu, dan gambar. Prof. Didio mengatakan bahwa bagian dari setiap upacara harus dicapai melalui musik, tari, dan seni pertunjukan lainnya. Nah, ini menjelaskan bahwa dalam hal ini seni pertunjukan itu memiliki esensi yang sama seperti banten dalam ritual. Jadi dia sangat penting. Jadi persembahan, ada juga ini kutipan persembahan yang kurban dan pertunjukan ritual adalah presentasi yang paling tinggi kepada dewa dan leluhur. Nah, ini membuktikan bahwa jadi pertunjukan itu merupakan elemen yang sangat esensial dari kehidupan ritual di Bali. Nah, dalam kehidupan sosial, seni pertunjukan secara filosofis dipahami sebagai representasi dan kerjasama masyarakat yang luar biasa. Penciptaan seni pertunjukan yang rumit dianalogikan dengan penciptaan persembahan atau bahkan yang rumit pula. Di sini keduanya diciptakan dalam pengaturan komunal dan merupakan bagian dari kewajiban gotong royong. Para musisi dan penari memahami bahwa mereka tidak hanya menari atau bermain musik untuk kepuasan mereka sendiri, tetapi melakukan tindakan renungan berdasarkan keyakinan mereka. Dalam membangun ini mereka bekerja sama dalam mencapai satu tujuan, yaitu selesainya sebuah ritual yang dibalik ada karya. Dalam konteks yang lebih luas atau yang lebih umum, seni pertunjukan merupakan sebuah karya seni yang melibatkan aksi perorangan maupun kelompok dalam waktu dan tempat tertentu. Kinerja dari seni pertunjukan itu sendiri biasanya melibatkan 4 unsur, yaitu ruang, waktu, tubuh pemeran, dan hubungan pemeran dengan penonton. Seni pertunjukan adalah sebuah seni yang dapat disajikan sendiri, berkelompok, dengan pencahayaan atau musik atau gambar yang dibuat oleh artis sendiri atau bekerja sama, dan dilakukan mulai dari galeri-galeri seni atau ruang pentas alternatif, sebuah teater, kafe, bar, ataupun sudut jalan. Nah, ini dalam konteks yang di luar konteks ritual. Nah, itu mungkin sekilas tentang apa sih seni pertunjukan itu bagi pola pikir para ilmuwan dan juga dalam konteks ritual. Nah, sekarang dia mau lanjut memberikan gambaran tentang perjalanan Ubud sebagai
pusat perkembangan seni dari sudut pandang mungkin sejarah sedikit, sekarang dan masa depan. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Prof tadi, perkembangan seni pertunjukan di Ubud tidak bisa dilepaskan dari peran Puri Ubud. Cokorda Gede Ratu Sukawati membawa beliau ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak tadi, membawa babak baru bagi perkembangan seni budaya di Ubud. Beliau juga terbuka sebagai seorang politikus, beliau juga terbuka terhadap seniman-seniman asing dan mengundang mereka untuk datang dan tinggal di Ubud. Seperti yang jelaskan tadi, 1925 itu pelukis Jerman Walter Spies, terus di 1929 juga ada pelukis Belanda Von Bonnet diundang dan tinggal dan menetap di Ubud. Seperti yang dikatakan tadi juga, beliau Cokorda Rake ini menjadikan Puri Ubud sebagai lokasi pertunjukan tari dan gamelan, dan terbukti masih bertahan sampai sekarang. Begitu juga dengan adik beliau, Niki Cokorda Agung Sukawati, yang merupakan adik yang menggalakkan lagi daerah berkesenian di Ubud bersama Spies, Bonnet dan juga Gusti Lempat. Beliau pada tanggal 29 Januari 1936 itu membentuk di tanah yang merupakan gabungan dari seniman-seniman lukis yang ada di Ubud, di Batuan, Sanur, daerah-daerah yang lainnya, dan juga yang menghasilkan gaya-gaya lukisan seperti gaya Ubud, gaya Batuan, gaya Sanur, dan lain sebagainya. Karena para pelukis itu sesuai dengan tujuan dari Cokorda Agung Sukawati ini diharapkan dapat belajar langsung dari seniman-seniman ini dan mengasimilasi itu dari hasil belajar itu untuk menghasilkan karya-karya yang bisa memperkenalkan Ubud ke dunia internasional. Langkah yang dilakukan kedua penggawa Ubud ini terbukti berhasil, karena Ubud sejak zaman itu dikenal sebagai kemancanegara lewat karya seni maupun tulisan-tulisan dari ilmuwan-ilmuwan luar yang berkunjung ke Ubud. Ini juga menyebabkan Ubud dari sejak itu dikenal sebagai pusat perkembangan seni secara global. Situasi ini juga mempermudah koneksi antar seniman Bali, seniman itu juga dengan seniman luar. Terbukti banyak sekali terjadi silang budaya pada penciptaan karya yang ada di Ubud. Misalnya ya di ranah seni pertunjukan atau pertunjukan tari dan gamelan itu mulai dikenal di dunia internasional. Nah, ini mungkin awalnya itu dari komponis Debussy, yang pertama kali menonton pertunjukan gamelan ini kepada pameran semesta di Paris itu tahun 1849. Ia melihat gamelan Jawa dan Sunda waktu itu untuk memperingati 100 tahun revolusi Prancis seperti itu. Nah, dari sana masyarakat Eropa ini juga sudah diutarakan oleh Pak Kani tadi, menaruh perhatian yang lebih terhadap gamelan Bali dan kesenian Bali pada saat grup tabu dan tari dari kelihatan Ubud yang dipimpin langsung oleh Cokorda Gede Ratu Sukawati sebagai pimpinan delegasi waktu itu pentas pada di International Colonial Exposition pada tahun 1931 di Prancis waktu itu. Nah, disinilah peran ide Cokorda Gede Ratu Sukawati sebagai ketua delegasi memperkenalkan keunikan budaya Bali di mata masyarakat Eropa dan juga berimbas ke internasional waktu itu. Beliau dipilih sebagai pimpinan delegasi pada waktu itu konon ini karena keberhasilan beliau memimpin delegasi kaum Belaluan
pada festival Pasar Gambir dulu di Batavia. Nika karena beliau juga menjadi anggota Pokrat, gitu. Seperti yang dikatakan Pak Kahya, di Pokrat waktu itu adalah anggota parlemen di Jakarta. Jadi beliau memiliki kapasitas ini. Jadi beliau memperkenalkan budaya Bali sebagai pimpinan rombongan delegasi wakil Bali pada tahun 1927 itu. Yang lain juga berkat adanya rekaman-rekaman dalam bentuk piringan hitam, karya dari label terkenal Jerman yaitu Odeon dan Deta yang dibantu oleh Walter Spies dulu untuk merekam itu. Nah, menarik perhatian dari komposer Kanada Colin McVie untuk mengetahui jenis instrumen apa sih yang membuat tekstur suara begitu indah dan rumit itu. Jadi McVie mendengar rekaman-rekaman yang dilakukan oleh McVie. Dalam bukunya House in Bali itu McVie mengatakan bahwa saya adalah seorang komposer muda. Baru-baru ini kembali ke New York setelah sehari-hari menjadi mahasiswa di Paris. Dan 2 tahun terakhir ini diisi dengan pengaransemen dan urusan mendapatkan pertunjukan. Secara kebetulan saya telah mendengar beberapa rekaman gramofon yang akan mengubah hidup saya sepenuhnya, membawa saya ke sini untuk mencari sesuatu yang tidak dapat dijelaskan, musik atau pengalaman yang tidak dapat saya katakan pada saat itu. Nah, itu dalam bukunya dia mengekspresikan bagaimana pada saat dia mendengar rekaman-rekaman itu menarik dia untuk mengetahui apa sih itu warna nada dari gamelan yang sangat dinamis dan kompleks. Gamelan ini benar-benar mengubah hidupnya. Itu yang dikatakan oleh McVie. Nah, setelah itu McVie datang ke Bali pada tahun 1930-an, tahun 1930, dan si waktu itu tinggal di Kedaton di Denpasar. McVie terpesona dengan keunikan budaya Bali dan mulai mengeksplorasi musik yang diimpikannya itu dalam piringan hitam itu. Di sana dia ketemu seniman Inyoman Kaler waktu itu sebagai musisi dan penari juga yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tradisi yang kuno. Nah, musik Bali benar-benar mengubah hidup McVie. Pada 1931 dia kembali ke Paris melanjutkan studi dan bosan di sana dia memutuskan untuk kembali lagi ke Bali dan tinggal lebih lama. Nah, pada kedatangan dia kedua ini dia tinggal di Ubud, tepatnya di Sayan, sebuah desa yang dekat dengan di mana Walter Spies waktu itu tinggal di Jampuan waktu itu. Nah, membangun rumah tradisional sendiri. Nah, di rumahnya yang di Sayan Ubud ini McVie tinggal on and off ya selama kurang lebih 7 tahun dan membuat banyak transkripsi dari musik Bali yang membantunya memahami kompleksitas dari konstruksi gamelan Bali. Dia memang tidak mempelajari gamelan Bali, tapi dia mentranskripsinya dan berusaha untuk mengetahui apa sih isinya. 1935 dia bertemu dengan Lotring, kebetulan Lotring juga sering diundang di Ubud, dia bertemu dengan Lotring. Kebetulan kalau dia tidak salah sopir dari McVie, Tuan McVie itu Pak Made Lebah ya katanya waktu itu. Umur katanya kemarin yang ada itu Pak Lebah juga pernah mengatakan umur dekat tadi. Nah, jadi dari Lotring inilah McVie di samping di Kuta membangun setel Semarang Pegulingan, membangun kembali Semarang Pegulingan di Ubud juga sama. Artinya Lotring ini dari bantuan rekaman di Odeon itu mencoba mendalami jenis ensemble waktu itu yang belum pernah didengar oleh McVie, yaitu peletongan. Juga mempelajari hal-hal lain dari gamelan Semarang Pegulingan ini. Nah, singkat cerita,
McPhee 1935 kembali ke Amerika. Dia dalam konteks penciptaan ini dia akhirnya membuat satu karya yang berjudul Tangguh-Tangguhan. Nah, karya ini merupakan karya untuk orkestra dan dua piano. Nah, ini karya ini disusun di Meksiko pada saat dia tinggal menghabiskan sebagian waktunya di Meksiko dan dipentaskan pertama kali oleh Carlos Chávez dan Orkestra Nasional Mexico City waktu itu. Nah, karya ini diilhami oleh berbagai metode teknik dari gamelan Bali. Dan judul Tangguh-Tangguhan itu sendiri berasal dari bahasa Bali yang artinya alat pukul. Instrumen Bali itu tapi juga mengacu pada ritme tendang, bentuk metrik dan juga siklus dari pola gong. Satu hal lagi yang dia mau catat tentang McPhee adalah buku magnum opusnya dan karya yang luar biasa dari McPhee adalah Music in Bali. Dari upaya McPhee yang secara mendalam mengeksplorasi semua aspek musik Bali diterbitkan 2 tahun setelah kematiannya dengan dibantu oleh Profesor Michael Hood, seorang profesor di California di Los Angeles, University of California Los Angeles. Nah, buku ini penting dan berguna untuk memberikan banyak ilustrasi musik dan juga memiliki gambar-gambar yang bagus dari musisi, penari Bali dan memberikan gambar yang jelas tentang adat Bali. Dia juga memberikan daftar selektif transkripsi musik Bali yang dibuat sebelum tahun 1930-an hingga saat diterbitkan. Secara umum buku ini memberikan gambaran dan wawasan yang lebih baik tentang suasana masyarakat Bali, musik Bali, agama serta adatnya. Nah, catatan yang penting yang bisa kita ambil dari pemaparan dari pada saat Paris Colonial Exposition, Festival Pasar Gambir, perjalanan Colin McPhee adalah bagaimana hubungan baik itu dijalin dengan etika dan keramahan orang Bali dengan orang-orang yang tepat. Nah, gaya kepemimpinan para pemimpin atau raja-raja kuno waktu itu dengan gaya terbuka, selalu menjalin hubungan baik dengan orang-orang yang tepat, membawa pengaruh positif terhadap promosi Ubud secara khusus dan Bali pada pemilihan di kancah internasional. Salah satu contoh positif adalah Ubud menjadi desa yang dikenal sebagai pusat seni budaya Bali, dan banyak orang yang menggunakan Ubud untuk sekedar melancong atau melakukan riset akibat dari peristiwa-peristiwa atau langkah-langkah yang diambil oleh para raja Ubud tersebut. Hal positif lainnya adalah seniman-seniman Bali asal Ubud kebanyakan juga diminta untuk menjadi artis residen pada kampus-kampus di luar, terutama di Amerika. Itu juga koleksi yang sudah dibangun dari sejak dulu itu. Misalnya seperti yang dikatakan oleh Prof. Rayu tadi, Cokorda Agung Mas Kanako dan Iwayan Kadira diundang oleh Kimandar Kut dari UCLA yang pada tahun 1956 datang langsung ke Ubud dan meminta rekomendasi Cokorda jadi Agung Sukawati untuk belajar gamelan di UCLA. Nah, Cokorda Agung Mas ini adalah seorang seniman dan pemikir yang multitalenta. Selain mahir di bidang gamelan, beliau juga menguasai tari dan seni pahat. Jadi beliau orang bisa dikatakan orang pertama yang mengajarkan gamelan Bali di Amerika, di UCLA pada itu selama 6 tahun, yaitu 1960 sampai 1966. Jadi pada saat beliau juga menjadi asisten utama dari Cokorda Gede Agung Sukawati, dan beliau menjadi sekretaris dari Museum Lukisan. Dan pada saat itu beliau sempat studi banding ke Tokyo, ke Hong Kong, ke Bangkok dan Singapura untuk menambah wawasan beliau tentang pengelolaan museum waktu itu. 1975 juga beliau diundang ke Belanda pada
pertemuan internasional yang membahas musik tradisional. Jadi sosok seperti Abdul Mas ini juga merupakan sosok yang penting dalam perkembangan seni budaya Bali, khususnya di Ubud, dan beliau melanjutkan kiprah dari Cipta Gede Raka Sukawati dan Cipta Gede Agung Sukawati. Peran beliau dalam kesenian, khususnya tari dan tabuh, dalam menjaga dan melestarikan tari tabuh yang ada di Ubud secara khusus ini, seperti yang dikatakan Pak tadi, Pak Prof tadi, adalah beliau secara khusus membuat yayasan Muda Suara di Puri Menara ini, yang khususnya ini kan gamelan perhitungan. Beliau katanya menurut informasi dari Jogja Putra, waktu ini beliau nyicil niki gamelan sedikit demi sedikit untuk bisa membuat satu baru yang membentuk circle namanya Muda Suara. Dan beliau juga sempat membina Sekebong Sekurah Ubud, dan juga yang selanjutnya nih ke Sekebina Remaja, beliau juga. Nah, dia lanjut generasi setelah itu ada seniman-seniman handal Bali, yang salah satunya adalah Pak Polokai yang diundang untuk memperkenalkan mengajar gamelan Bali di Amerika. Nah, selain mengajar juga memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan S2 dan S3, S2 dan S3 di Amerika. Nah, peran tokoh ini juga telah banyak menghasilkan karya-karya seni dan tulisan-tulisan baik berupa buku atau artikel yang tersebar di Indonesia dan internasional. Nah, dengan perantara tokoh ini pula juga berkat tulisan-tulisan tentang budaya Bali menambah ketertarikan orang luar untuk datang ke Bali sebagai sumber dari riset-riset mereka. Sebut saja kalau yang dari tahun 78 itu ada di Termak atau Tenser itu, yang sama Andrew Todd, Edward Hurt, Ivan Sipurin juga, yang lainnya banyak lagi. Asing belajar dari tokoh-tokoh luar ini diterbitkan dalam buku atau artikel yang berpengaruh terhadap karya-karya komposisi yang dihasilkan oleh seniman-seniman di Bali pula. Jadi interaksi ini antara ilmuwan luar dan ilmuwan Bali tidak bisa dipungkiri dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penciptaan karya-karya di bidang seni, terutama di Ubud. Jadi dalam konteks pengaruh lintas budaya dalam musik ini kan yang kita mulai bahwa semua budaya berkembang melalui interaksi antar budaya. Bali tidak terkecuali. Pengenalan budaya Hindu di awal milenium pertama, kedatangan tradisi keraton Jawa 1000 tahun kemudian, kolonialisme Belanda abad 19 dan 20, semua ini mempengaruhi yang kuat terhadap musik Bali. Kekawin dan kembangan cepat yang berasal dari Jawa adalah genre yang lahir dari pengaruh Hindu dan tradisi keraton Jawa di dalam masyarakat Bali. Selanjutnya, setelah jatuhnya kerajaan Majapahit ini sekitar abad ke-15, para intelektual dan seniman, pendeta, musisi pindah ke Bali dari Jawa dan membawa serta budaya, tradisi, seni dan sastra Jawa kuno. Nah, pengaruh-pengaruh ini berasimilasi dengan budaya Bali seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, dan bersama-sama membentuk budaya baru yang lahir dari yang darinya melahirkan identitas Bali baru di Bali. Pada tahun 1930-an, interaksi musik antar budaya Jawa dan Bali terus berkembang. Bukti Dotring, komposer dari Suten, terinspirasi dari melodi klasik Jawa. Saat mengunjungi Keraton Solo pada tahun 1926, dia menyaksikan pertunjukan gamelan Jawa. Nah, di sini Dotring terinspirasi dari gaya melodi dan membuat karya yang berjudul Bonteng Jawa. Akhirnya dikenal sekarang dengan Solo, Bonteng Solo. Dengan menafsirkan ulang fantasi melodi gamelan Jawa yang didengarkannya waktu itu. Nanti yang sempat mewawancari Pak Dr. Gede Hasnawo, seorang musisi komposer yang berpengaruh di Bali, sekarang tinggal di Illinois, mengaku pernah merasakan
kemiripan antara karya Loting Solo itu dengan karya Gening Bonang Ageng dari Jawa. Saya tidak tahu apakah analisis itu benar atau salah. Secara struktural, setelah dia lihat ini